Gensia Bumi Silipa tahun 2017. Wah, banyak sekali ya Kak ternyata pengalamannya dan juga Jejaka Remaja Kabupaten Garut tahun 2013. Oke, jadi sebelum ikut Duta Bahasa itu Kak Irfan udah banget yang ngikutin ajang Duta gitu ya Kak Tasya ya? Iya bener banget Kak Feni. Lalu Kak Irfan juga pernah exchange program nih Kak, teacher exchange program di berbagai negara. Wah, ada Manila, the Philippines, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Wah, banyak banget gak sih Kak Feni? Sudah menjelajahi negara nih kayaknya. Kayaknya semoga aja kita bisa nyusul ya nggak sih Kak Tasya? Iya, bener banget Kak. Suatu saat nanti ya. Amin. Dan juga untuk bahasanya, Kak Irfan juga menguasai bahasa Indonesia, English, dan juga Spanish. Wah, ternyata tidak hanya bahasa Indonesia, kita juga harus menguasai bahasa asing ya, Kak. Ternyata sangat penting sekali nih. Setuju banget, setuju banget. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kita juga harus bisa bahasa asing. Setuju banget Kak Tasya. Betul banget. Oke, mungkin yang selanjutnya kita akan bacakan CV dari Kak Flori. Silakan Kak Feni. Oke. Boleh kita pindah ke CV-nya Kak Flori, Kak Karisa. Ini udah pindah belum ya? Sudah, Kak. Oke. Kita mulai bacain CV-nya Kak Flori aja ya, Kak. Iya, Kak Feni. Silakan, Kak. Oke, aku baca dari sini aja, oke. Namanya Kak Flori Aurantia. Beliau merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia nih. Udah memasuki semester akhir juga, tadi katanya lagi nyusun skripsi. Merupakan Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Ternyata experience-nya dan achievement-nya banyak banget Kak Tasya. Organisasinya juga ada UI Women in Business sebagai Vice President of Business Education dan Share Universitas Indonesia sebagai Learning Unit Project Leader. Selain itu, beliau juga awardee nih dari Scholarship Ion Foundation di tahun 2021 dan Top 3 GPA 2020 Batch 2018. Dan juga UI Official Delegation for Europe Cultural Mission 2019. Dan skillnya juga sangat senang banget sama menulis dan research and analysis. Betul. Dan masih banyak lagi nih. Kayaknya kalau dibacain satu-satu bakal banyak banget ya. Bener banget, Keren-keren banget Duta Bahasa Jawa Barat kita ya. Dengan berbagai prestasi, udah sampai ke luar negeri, bahkan gak hanya nasional tapi juga internasional. Keren. Semoga kita bisa menyusul ya Kak Tasya ya. Iya, betul banget Kak Penny. Amin. Tahun depan ya, Kak. Iya, ya. Semoga aja ya. Oke, udah pembacaan CV nih. Kita lanjut ke apa nih Kak Tasya ya? Mungkin teman-teman udah agak sabar nih ya, Kak. Aku mau langsung aja nih, Kak. Kita mulai sesi untuk sharing-sharingnya nih ke Kakak Duta Bahasa. Oke. Sudah siap, Kak? Kak Flori dan Kak Irfan. Gimana nih, Kak Irfan, Kak Flori? Boleh, kalau mau dimulai. Oke, kita mulai aja Kak Tasya. Tanpa berlama-lama ya, kita mulai acara hari ini. Lestari Bahasaku Memperkuat Bangsaku. Iya, betul. Mungkin dimulai dari aku ya, Kak. Aku mau sharing ke Kak Irfan dulu deh. Halo, Kak Irfan. Halo Teh Tasya. Halo, Kak.
Nah, Kak, aku mau sharing nih di sini. Bentar, aku bacakan ya. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak, kan sebenarnya itu seberapa penting sih kita itu untuk mempelajari bahasa? Salah satunya itu seberapa pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Menurut Kakak sendiri gimana nih Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau ini dulu ya, mau cek dulu apakah suara saya sudah cukup terdengar? Sudah Dengar, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk teman-teman dari Youth for Nations Jawa Barat atas sambutan hangat dan juga undangannya untuk saya dan Teh Flori bisa berada di sini mengisi akhir pekan teman-teman juga. Semoga banyak sekali yang bisa kita kaji, yang kita pelajari, khususnya tentang isu-isu kebahasaan, dan semoga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya pemartabatan bahasa dimanapun kita berada. Baik, membahas pertanyaan dari Teh Tasya tadi ya, pentingnya penggunaan bahasa ya Teh ya, seperti itu. Baik, seperti Ya, yang Kak. kita tahu bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi, tapi tidak hanya sebagai alat komunikasi saja. Fungsi bahasa memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah sebagai identitas nasional. Seperti yang kita tahu ya bahwa peran bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional dan juga bahasa persatuan. Bahasa nasional di sini berarti bahasa kita merupakan sebuah simbol, sebuah lambang negara yang harus kita pertahankan, kita agungkan. Bisa kita pahami misalnya ketika kita berbicara bahasa Indonesia, misalkan halo, selamat pagi, pasti orang-orang di luar negeri tahu bahwa oh mungkin dia orang Indonesia ya, karena dia berbahasa Indonesia, betul? Dan satu lagi, ketika bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan, di mana bahasa ini juga dapat menjembatani masyarakat kita yang seperti kita tahu memiliki banyak sekali suku bangsa, budaya, dan nilai. Nah, bahasa Indonesia ini dapat menjadi fasilitas untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan yang lain-lain. Misalnya saya berbicara dengan teman saya yang dari Medan, saya tentu akan sangat susah ketika misalnya mereka berbicara bahasa Batak, saya berbicara bahasa Sunda. Makanya bahasa Indonesia penting digunakan karena dapat menjembatani komunikasi kita. Nah, namun seiring perkembangan zaman, khususnya sekarang banyak sekali kemunduran terhadap pemahaman tentang pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah. Sangat disayangkan bahwa bahasa yang sangat bisa kita kan sangat agung ya, terdiri dari berbagai bahasa juga kan dan terus menjadi kebanggaan kita. Namun generasi mudanya sangat kurang memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri. Saya yakin bahwa ketika kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita dapat menjadi representasi negara kita sendiri. Karena saya yakin ketika kita tidak bisa merepresentasikan budaya dan bahasa yang kita miliki, maka hilanglah identitas kita sebagai orang Indonesia. Betul? Kita lihat di media sosial deh, salah satunya, di mana orang-orang cenderung lebih suka menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Mungkin karena ingin menjangkau lebih banyak orang atau sebagainya. Tetapi ada satu hal yang menarik menurut saya. Ada sebagian orang yang berpikir ketika mereka menggunakan bahasa Inggris, maka level mereka akan lebih tinggi dari orang lain. Misalnya, oke, saya bisa bahasa Inggris berarti saya lebih keren dong dari mereka. Tidak. Justru menurut saya itu tidak keren sama sekali. Karena fungsi bahasa itu bukan meningkatkan gengsi, tetapi bagaimana kita bisa bertukar pikiran, bagaimana kita bisa memahami satu sama lain, betul? Jadi memang diperlukan proporsi yang tepat. Kapan kita harus berbicara bahasa Inggris, kapan kita harus berbicara bahasa Indonesia, dan kapan kita harus berbicara bahasa daerah, khususnya saya bahasa Sunda, seperti itu. Saya selalu kagum terhadap banyak sekali generasi muda yang masih dapat menggunakan bahasa daerah mereka dengan baik dan benar. Bukan hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi memang digunakan dalam komunikasi mereka sehari-hari. Itu mencerminkan bahwa generasi muda tersebut dapat merepresentasikan dan menjaga identitas mereka, aset mereka, sehingga nantinya tidak akan punah sampai generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu saya yakin bahwa kesadaran akan pentingnya bahasa itu adalah tanggung jawab kita bersama, di mana kita harus saling mendukung, saling
menginspirasi dan tentunya harus saling ya menguatkan, karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Kalau misalkan tidak sekarang, lalu kapan lagi? Saya yakin bahwa ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama dan akan menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya sekarang, bahkan sampai nanti. Karena tidak ada jaminan bahwa bahasa kita akan tetap lestari jika kita masih leha-leha, masih santai-santai terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Begitu, Teh. Wah, setuju banget sih aku dengan pendapat Kak Irfan. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri ya Kak, dari kesadaran diri kita, lalu ketika kita sudah menyadari akan pentingnya penggunaan bahasa, kita bisa nih untuk mengajak teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melestarikan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Oke, wah gimana nih Kak Feni? Setuju banget gak sih Kak? Setuju banget. Jadi selain identitas bangsa juga itu satu sebagai ciri khas juga nggak sih, kayak yang membedakan kita dengan orang lain, dengan negara lain. Setuju banget Kak Irfan. Iya, Kita lanjut ke Kak Flori ya Kak ya, dengan pertanyaan yang sama. Gimana nih tanggapan Kak Flori? Menurut Kak Flori sendiri seberapa penting sih bahasa Indonesia dan bahasa daerah nih, terutama untuk kita yang anak muda dalam menunjukkan bahasa Indonesia sebagai ciri khas kita mungkin ya Kak. Boleh dijawab Kak Flori, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat elaboratif ya oleh Kang Irfan, tapi mungkin aku akan menekankan beberapa poin. Betul bahwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adalah salah satu identitas kita sebagai ya warga negara Indonesia gitu. Pertama, kalau kita bahas mengenai seberapa penting sih kita harus menguasai bahasa Indonesia gitu. Ya, pertama kita adalah orang Indonesia gitu. Akan aneh ketika orang Indonesia tidak mengerti tentang bahasa mereka sendiri, tentang kaidah mereka sendiri gitu. Bagaimana mereka bisa mengakui diri mereka sebagai orang Indonesia kalau misalkan mereka tidak memahami kaidah-kaidah dalam bahasa mereka sendiri, bahkan tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dari negaranya sendiri dengan baik dan benar gitu. Dan menurut aku sekarang, kenapa sih kita penting gitu untuk belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah dan benar, membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya karena pada akhirnya ketika kita sebagai bangsa Indonesia berinteraksi dengan sesama orang Indonesia, tentu penting untuk memiliki pengetahuan tentang bahasa itu sendiri gitu. Kalau misalkan kita sebagai orang Indonesia berinteraksi dengan orang Indonesia lainnya tapi bahasanya mungkin tidak sesuai dengan kaidah atau mungkin campur-campur dengan bahasa asing lainnya, yaitu berarti sama aja kita mengikis eksistensi dari bangsa kita sendiri. Nah, kalau misalkan bicara tentang bahasa daerah, kenapa sih kita tuh penting banget nih bisa bahasa daerah? Salah satu keunikan dari Indonesia itu adalah keberagaman dari suku dan bangsanya gitu, keberagaman dari rasnya dan sampai bahasa daerahnya gitu. Nah, kalau semisal kita tidak berusaha untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri, misal aku dari Jawa Barat dan Kak Irfan dari Jawa Barat, melestarikan bahasa Sunda, ya itu sama aja kita akan lama-lama membunuh negara kita sendiri gitu. Karena ketika salah satu keunikannya itu adalah keberagaman, tapi lama-lama keberagamannya akan hilang gitu. Itu sama saja akan yang sudah mengikis eksistensi dari bangsa Indonesia bahkan di level internasional gitu, karena Indonesia lama-lama tidak mempunyai keunikan itu. Seperti itu sih mungkin yang bisa aku tambahkan juga dari Kang Irfan. Wow, terima kasih banyak Kak Flori udah menanggapi juga tentang pertanyaan mengenai berapa penting sih bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi kurang lebih sama ya Kak ya, sebagai identitas dan juga ciri khas bahkan keunikan dari bahasa Indonesia sendiri karena berbeda dengan negara yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Kak Flori, tadi Kak Irfan udah, sekarang kita ke Kak Flori ya kata saya. Kak Flori, jadi akhir-akhir ini itu beberapa saat yang lalu kita, netizen Indonesia khususnya itu mendapatkan predikat sebagai netizen yang paling tidak sopan di sosial media. Nah, terkait fenomena tersebut nih, tanggapan Kak Flori sendiri nih terhadap fenomena tersebut dan kira-kira apa sih penyebabnya? Boleh Kak Flori ditanggapi. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan kita bahas tentang netizen Indonesia yang tidak sopan di media sosial, berarti kita sekarang bahasnya lebih ke etika dalam bermedia sosial seperti itu ya. Oke, mungkin
fenomena ini tuh muncul karena orang-orang itu tidak bisa membedakan mana yang namanya memang kebebasan berbicara dan mana yang namanya merdeka bicara. Aku juga sudah pernah ngobrolin ini juga sama Kang Irfan. Orang-orang, kalau menurut aku fenomena ini bisa muncul karena orang-orang merasa oke, media sosial itu adalah ruang bebas untuk berekspresi. Toh kita di negara ini kita bebas kok mau berekspresi apa aja, kita bebas kok mau ngomong apa aja gitu kan. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ketika kita bebas, kita punya hak untuk mengungkapkan sesuatu, ada juga hak-hak orang lain yang harus kita jaga gitu. Kita nggak bisa semena-mena dong untuk ngomong atau menjelek-jelekan ras tertentu atau yang mengandung sara ketika ya itu ternyata bersifat sangat menyakiti orang lain gitu. Sama seperti kita hidup ya di kehidupan sosial pada biasanya. Kalau misalnya kita mau dihargai oleh orang lain ya kita harus menghargai orang tersebut juga gitu, dan itu berlaku di media sosial yang katanya dicap sebagai ruang bebas gitu. Ini juga yang mungkin sering disalahpahami ya, karena mereka merasa ya kalau misalkan nggak mau terima kritik atau semisal nggak mau terima tanggapan dari orang lain ya sudah nggak usah main media sosial gitu kan biasanya orang-orang bilang. Ya tapi pada akhirnya ruang bebas itu sendiri tuh harusnya juga punya batasan-batasan tertentu yang mungkin bersifat imajiner, tapi kita harus paham gitu bahwa ketika kita berbicara di ruang bebas tersebut ya kita harus membatasi diri kita karena ada hak-hak orang lain juga, perasaan orang lain juga yang harus kita jaga. Mungkin itu yang membuat kenapa netizen Indonesia itu ngomongnya mungkin terlihat sangat kasar atau sangat ofensif terhadap orang lain seperti itu. Dan ya itu juga mungkin terjadi selain karena mereka tidak mengetahui bahwa ada hak orang lain yang mereka harus jaga, ini juga muncul dari mungkin tingkat literasi kita yang rendah juga karena mereka mungkin susah untuk mengfilter ya informasi-informasi yang ada. Jadi ketika mereka mendapat hoax, mereka langsung menyerang ke orang yang bersangkutan seperti itu. Nah ini juga sangat berpengaruh sih sebenarnya. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Kang Irfan. Oke, jadi berkaitan dengan kebebasan berpendapat, seenggaknya harus ada batasan juga ya kayak dari netizen-netizennya. Jadi ada hak-hak orang lain yang harus dipenuhi juga. Setuju banget. Mungkin boleh kita lanjut ke Kak Irfan ya, Kak Tasya? Iya, betul sekali. Mungkin bisa dilanjut nih Kak, oleh Kak Irfan dengan pertanyaan yang sama, yaitu gimana sih Kak, kalau netizen di Indonesia ini, mengapa mereka itu banyak sekali yang berbicara tidak sopan di ruang publik, khususnya di media sosial. Silakan Kak Irfan. Baik, terima kasih. Menanggapi fenomena sumpah serapah atau umpatan-umpatan di media sosial tentunya sudah sangat erat dengan warganet Indonesia, tetapi juga ini merupakan sebuah prestasi yang tidak perlu kita banggakan, bahkan tidak harus kita banggakan tentunya ya. Menurut saya ini terjadi karena kurangnya kontrol diri dan juga kemampuan literasi digital yang baik. Seperti kita tahu bahwa ketika kita terjun ke dalam media sosial, kita tidak hanya harus mampu bagaimana mengoperasikan sebuah sistem, tetapi juga kita harus tahu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita harus istilahnya mengikuti aturan-aturan yang ada di situ. Walaupun memang kita bebas berbicara, kita memiliki merdeka bicara di situ, tapi juga memang kita harus memperhatikan batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Seperti yang kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika teman-teman lihat, kalian boleh lihat apa arti kata merdeka. Merdeka itu ya artinya bebas, ya. Tapi juga di situ ada artinya tidak terikat hukum. Nah, selain juga bebas, maka merdeka itu berarti kita tidak berurusan dengan yang namanya hukum. Nah, ketika kalian misalkan nanti memberikan sumpah serapah di media sosial, berarti itu bukan merdeka lagi dong ya. Karena kalian istilahnya melanggar hukum dan akan terikat pada aturan-aturan yang tadi. Nah, bagi saya tentunya ini merupakan fenomena yang sangat penting untuk dibahas karena jika dibiarkan terus-menerus maka khawatirnya akan menjadi sebuah pembiasaan. Oh ya udah, orang-orang juga kayak gitu kok, saya juga bisa dong kayak gitu. Dan nantinya ketika kita membiarkan hal tersebut maka akan menjadi pembenaran. Maka sangat ditakutkan kan kalau misalnya hal itu menjadi hal-hal yang normal di masyarakat kita, maka lunturlah
sopan santun kita, kebebasan kita berpendapat, kemudian juga eksistensi bahasa yang baik yang benar yang selalu kita pelajari dari zaman kita sekolah ya, seperti itu. Karena memang tidak ada satupun pembahasan di sekolah yang mengajarkan kita tentang sumpah serapah begitu kan ya. Nah, bagi saya solusi yang tepat adalah pertama kita harus menjadi filter bagi diri kita sendiri. Kita harus tahu mana yang baik yang benar, bagaimana kita harus bertindak di media sosial. Saya selalu menekankan bahwa think before you click. Kita harus pikirkan sebelum kita memposting sesuatu. Apakah itu benar? Apakah itu tidak menyakiti? Apakah itu akan berefek kepada diri kita sendiri? Jangan sampai apa yang kalian lakukan akan menyeret teman-teman kepada sebuah kasus hukum, misalnya kan ditakutkan seperti itu. Karena walaupun Anda berlindung di balik akun palsu, tetap Anda akan, identitas Anda akan tetap ditemukan. Makanya pikir lagi ketika kita ingin bertindak sesuatu, jangan sampai hal tersebut malah membunuh Anda nantinya. Seperti itu. Wah, betul sekali nih Kak Irfan. Jadi selain ketika kita berbicara di ruang publik, kita juga harus mengetahui ya Kak tentang batasan-batasannya. Terus kita juga harus berpikir sebelum bertindak pada media sosial. Oke nih Kak, tadi kan udah ada beberapa solusinya Kak dari Kakak. Mungkin untuk yang selanjutnya, solusi yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin masyarakat banyak sekali nih Kak yang sudah mengetahui tentang solusi-solusi dalam penggunaan media sosial yang baik dan benar. Namun masih banyak nih dari mereka yang tidak sadar akan penggunaan media sosial. Nah, menurut Kak Irfan sendiri nih Kak, cara untuk mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih, dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak, itu gimana sih Kak agar bisa bijak dalam penggunaan media sosial? Baik, terima kasih. Banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentunya menjadi potensi yang sangat besar, khususnya dalam mengamplifikasi sebuah suara yang kita buat agar kita akan mendapatkan impresi dan juga jangkauan yang lebih luas. Namun ketika tidak didukung dengan kemampuan literasi digital yang baik, maka hal itu juga akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Bagi saya, solusi yang tepat adalah tentunya mengedukasi masyarakat kita. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan baik dan benar di media sosial, khususnya melalui kemampuan literasi digital yang baik. Sekarang banyak sekali webinar-webinar yang diberikan oleh pemerintah, bahkan itu gratis ya, di mana kita bisa belajar bagaimana apa itu literasi digital dan bagaimana seharusnya kita bertindak di media sosial. Yang kedua tentunya harus ada aturan dan hukum yang jelas. Jadi ketika kita sudah keluar dari batasan yang seharusnya kita jaga, maka tentunya aturan dan hukum yang jelas itu dapat menjadi hukuman atau evaluasi bagi mereka sendiri. Saya sering melihat, tapi ini dalam bahasa Inggris ya, kalau misalnya komentar sumpah serapah biasanya langsung hilang atau misalkan langsung di-block oleh servernya. Nah, kenapa tidak gitu dengan platform-platform yang ada di Indonesia sendiri? Ketika misalkan seseorang mengumpat atau memberikan kata-kata kasar, kata-kata tersebut langsung di-block dari laman tersebut agar nantinya tidak disebarkan dan tidak menjadi tidak mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi edukasi dan hukum adalah solusi yang tepat bagi saya dalam hal ini. Wah, betul banget nih Kak, aku sangat setuju sekali sih. Kalau kita itu mendapatkan banyak edukasi mungkin dari ilmu webinar dan juga dari teman-teman kita yang saling mengajak, pasti kita juga lama-kelamaan akan sadar. Bener banget gak sih Kak Feni? Setuju nggak nih Kak? Setuju banget, setuju Kak. Iya, Nah, tadi udah diomongin mengenai solusi nih. Nah, kita juga pengen tahu nih tanggapan dari Kak Flori mengenai pertanyaan yang sama. Gimana sih solusinya untuk teman-teman netizen yang nggak tahu, bahkan nggak tahu mengedukasi mengenai media sosial sendiri seperti apa? Boleh Kak Flori? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin karena aku juga sebagai duta bahasa ya, aku mungkin akan mencoba merefleksikan itu ke diri aku sendiri dulu. Kalau semisal aku mungkin melihat sesuatu yang sifatnya menyakiti orang lain di media sosial, yang pertama akan aku lakukan adalah bagaimana caranya aku bisa mengedukasi orang tersebut mungkin dengan
bilang gitu ke orangnya secara langsung bahwa sebenarnya kayak gini tuh kurang baik dan lain-lain. Dan itu juga bisa kita lakukan pertama dari lingkungan terkecil kita dulu gitu. Kalau kita mau membuat suatu perubahan ya, terutama ini kan sangat-sangat besar ya. Tadi kita juga lihat bahwa penetrasi internet dan pengguna media sosial di Indonesia juga banyak gitu. Dan hal yang bisa kita lakukan adalah yang mulai dari lingkungan terkecil kita sendiri dulu. Kita harus jadikan diri kita sebagai role model yang baik istilahnya dalam hal beretika di media sosial. Dan kalau fenomena yang aku lihat sekarang juga di media sosial sebenarnya sudah muncul sebuah kultur di mana banyak polisi media sosial dan kadang itu juga bersifat positif dan itu lahir dari netizen-netizen kita sendiri gitu. Contoh misal ada seseorang yang mungkin berbuat tidak baik di media sosial dari segi mungkin ya itu memakai akun palsu dan lain sebagainya lalu menghujat dan lain-lain, ada beberapa orang pihak-pihak ini yang muncul sebagai salah satu orang yang membuat ekosistem di mana di media sosial itu kalau bertindak seperti itu akan istilahnya di-cancel seperti itu. Dan itu sebenarnya juga merupakan salah satu progres menurut aku pribadi, karena ketika kita di media sosial dan di ruang bebas tersebut memang agak susah untuk mengkontrol dan munculnya polisi-polisi media sosial ini sebenarnya sangat membantu gitu dan aku berharap dengan sudah munculnya kultur seperti ini orang-orang semakin paham dan makin mengerti bahwa oh ternyata kalau aku bertindak seperti ini aku takut deh kalau misalkan nanti diserang balik oleh mereka gitu. Nah, pada akhirnya ya mungkin yang bisa aku harapkan dan bisa jadi solusi adalah kita dari diri kita sendiri, kita memulai dari lingkungan terkecil kita, dan kita coba untuk berkontribusi untuk membuat ekosistem si polisi media sosial ini semakin luas gitu, sehingga orang-orang juga nanti akan lebih takut dan lebih berpikir ulang ketika mereka akan bertindak yang istilahnya merugikan untuk orang lain di media sosial. Seperti itu. Gimana nih Kak Feni untuk tanggapan Kak Flori? Wah, sangat setuju sekali ya Kak. Feni, maaf masih di... Maaf. Ya, kurang lebih seperti itu ya, kayak ternyata fenomena netizen yang suka menghujat dan di media sosial itu kurang baik dan perlu edukasi lebih lanjut juga untuk kita dan kesadaran diri sendiri pastinya, Kak. Oke, kita lanjut ke Tasya nih ke pertanyaan selanjutnya, boleh Kak Tasya? Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, tadi kan yang terakhir dari Kak Flori ya. Mungkin sekarang untuk Kak Irfan Kak. Aku mau bertanya nih Kak. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa campur kode Kak. Jadi bahasa Indonesia yang dicampurkan baik dengan bahasa daerah ataupun dengan bahasa asing. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya ketika penggunaan di ruang publik? Baik, silakan Kak Irfan. Boleh ditanggapi. Baik, halo maaf deh, tadi saya ada galat. Sudah cukup terdengar? Terdengar. Oh, baik, terima kasih. Baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Tentunya ruang publik akan menjadi sebuah sebuah ekosistem yang baik bagi kita mempromosikan dan memartabatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita punya banyak audiens, kita punya banyak orang yang bisa kita edukasi. Tentunya pertama kali bisa kita lakukan adalah menjadi contoh. Kita sendiri yang harus kita memulai bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar orang lain juga dapat meniru dan dapat melihat, oh ternyata orang ini juga menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Kenapa saya enggak kayak gitu? Nah nantinya kita juga harus bisa bekerja sama dengan dengan pihak-pihak lain tentunya. Misalnya dalam membuat penamaan jalan, kemudian juga membuat penamaan toko dan sebagai istilah-istilah dalam bahasa Indonesia juga harus harus disebarluaskan dengan baik agar nanti masyarakat lebih teredukasi dan hal ini dapat menjadi informasi yang dapat mereka gunakan ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu. Banyak sekali sebenarnya kosakata
baru yang sudah dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menyebarluaskan dan menggunakan dengan bangga kosakata-kosakata tersebut. Bagi saya, ya tentunya kita mulai dengan diri sendiri. Ketika kita sudah bisa menjadi duta atau menjadi representasi yang baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka sudah saatnya kita mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena saya yakin ketika sendiri kita hanya bisa menggunakan hal kecil, tetapi bersama kita pasti bisa membuat perubahan besar. Iya, betul sekali nih Kak Irfan. Mungkin tadi ada sedikit nih Kak yang terlewat. Kalau menurut Kakak nih Kak, tentang fenomena campur kode, tentang pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia dengan bahasa daerah itu, karena apa sih Kak faktornya itu? Oh, baik, Kayak tadi saya misalkan terlewat ya. bahasa yang gaul gitu loh Kak, kayak literally atau which is seperti itu. Jaksel ya, anak Jaksel Iya, biasanya. Jaksel fenomena banget. tersebut. Iya, Kan? memang terasa sekali, bahkan ketika saya di Jakarta Timur pun saya melihat beberapa rekan-rekan guru juga, ya ternyata seperti itu ya cara mereka berkomunikasi. Tentunya kita lihat dulu dari fenomena ini. Ini namanya ya campur kode atau namanya alih kode. Tentunya hal ini tidak lepas dari fenomena xenoglosophilia atau bisa kita sebut dengan ke kebanggaan besar terhadap penggunaan bahasa asing. Kemudian juga ada fenomena multilingualisme di mana seseorang dapat atau memiliki kemampuan untuk berbicara lebih dari 3 bahasa asing misalnya seperti itu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat apakah orang tersebut memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa tersebut sesuai proporsinya atau bahkan mereka justru bingung sendiri dengan bahasa-bahasa yang mereka pelajari. Saya juga sering, mengalami hal ini karena saya kan latar belakangnya dari pendidikan bahasa Inggris. Tahu-tahu saya juga di sini mengajar BIPA, khususnya saya harus mengajar bahasa Indonesia. Kadang saya juga suka lupa, aduh istilah ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Jadi sebisa mungkin saya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat atau kata dalam bahasa Inggris. Karena tentunya hal itu tidak akan menjadi hal baik juga kan, karena tidak sesuai proporsinya. Saya tidak menempatkan bahasa tersebut di tempatnya. Kapan saya harus berbicara bahasa Inggris, kapan saya harus berbicara bahasa Indonesia. Nah, hal yang ingin saya tekankan bagi remaja-remaja Indonesia saat ini tentunya harus mengurangi hal-hal tersebut karena kita juga harus bisa memposisikan diri kita kapan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Ketika kita misalkan nanti pusing sendiri, aduh ini istilahnya apa ya dalam bahasa Indonesia, cari dulu sendiri. Usahakan ada effort usaha sendiri dari kitanya gitu agar nantinya juga kita menjadi pembiasaan kan, tidak mencampur adukan suatu bahasa, kemudian juga tidak istilahnya tidak memberikan misunderstanding kepada audiens kita, khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang tidak familiar dengan itu. Misalkan tidak lucu, misalkan nanti kita berbicara campur-campur bahasa Inggris kepada orang tua kita di kampung, misalnya saya, karena kan saya Sunda banget, jadi rasanya tidak adil ketika saya berbicara bahasa Inggris dalam percakapan kepada nenek saya, misalkan, karena ya selain tidak akan nyambung dan juga nanti akan timbul misunderstanding. Akhirnya ya komunikasi yang seharusnya berjalan dengan baik nanti akan terdapat kendala seperti itu. Jadi ya dari sekarang kurangi kurangi fenomena tersebut dan harus harus kita mulai dengan diri sendiri bahwa kita juga harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul banget nih Kak Irfan. Jadi dari mulai sekarang ya Kak harus membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mungkin kebanyakan remaja-remaja Indonesia sekarang itu kayak hanya sekedar ikut-ikutan, padahal mereka itu tidak tahu tentang penggunaan yang sebenarnya. Betul sekali nih. Jadi sebisa mungkin jangan mencampur-campur adukan bahasa ya Kak ya. Ada satu lagi Kak, yang sering saya lihat itu fenomena alih kode itu, misalnya dia mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Seperti misalnya penggunaan kata aing. Yang kita tahu aing itu kan kasar banget kan ya, kasar sekali bahkan. Tapi mereka menganggap hal itu sebuah hal yang biasa. Misalnya, aduh, aing mau makan nih, kayak aduh, saya yang mendengarnya justru miris sekali ya, karena
yang tadinya mungkin mereka, aduh saya pengen belajar bahasa Sunda nih, tapi jatuhnya ya tidak pas karena memang tidak sesuai konteksnya. Makanya itu dia penggunaan apa ya? Mempelajari bahasa itu sangat penting agar kita tahu audiens kita, tahu. Jadi sebisa mungkin harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak mencampur adukan bahasa, baik itu bahasa Inggris atau sama bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia dan bahasa Sunda mungkin ya kayak. Oke, kita beralih ke Kak Flori nih, Kak Flori, mengenai fenomena campur kode yang tadi sudah disampaikan Kak Irfan. Tanggapan Kak Flori seperti apa sih melihat pencampuran kode bahasa itu? Oke. Sebenarnya posisi aku sama juga dengan Kang Ivan, bahwa sebenarnya fenomena ini tuh terjadi karena yang pertama adalah orang-orang itu merasa bangga dan merasa intelek ketika mereka mencampur-campurkan bahasa dalam berkomunikasi. Contoh, mereka tuh merasa kalau misalkan nanti mereka berinteraksi dengan orang lain, terus ada penggunaan kata-kata bahasa Inggris, mereka akan terlihat cerdas, seperti itu. Nah, fenomena ini tuh juga muncul karena sebenarnya mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu posisinya lebih penting, atau bahasa asing lainnya itu posisinya lebih penting daripada bahasa Indonesia alias bahasa ibu mereka sendiri. Mereka rata-rata berpikir bahwa ya udahlah, toh bahasa internasional bahasa Inggris, yang membantu untuk kerja pun bahasa Inggris, dan itu yang membuat akhirnya posisi bahasa Inggris terutama ya dalam bahasa sehari-hari itu menjadi terlihat lebih intelek gitu. Padahal mereka lupa bahwa ketika mereka berinteraksi, ya mereka harus tahu konteksnya. Toh kalau mereka berinteraksi dengan sesama orang Indonesia, sesama teman mereka sendiri, ya untuk apa gitu menggunakan bahasa Inggris? Kenapa kita tidak berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku kenapa fenomena ini juga menjadi salah satu hal yang sulit ya untuk dicari solusinya juga, terutama mungkin di daerah yang kota-kota besar gitu ya, karena bahasa Indonesia itu sendiri juga tidak dibiasakan gitu. Sama seperti yang sudah tadi Kang Ivan bilang, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak dibiasakan dan tidak menjadi sebuah hal yang lumrah gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ya, paling mudahnya mungkin menulis sekedar jadi sekadar, seperti itu. Ketika ada orang yang menggunakan itu malah terlihat seperti aneh gitu. Padahal ya itu yang benar gitu, dan itu bahasa yang bisa digunakan juga sehari-hari gitu. Tapi mereka lupa gitu untuk menggunakan hal-hal seperti itu dan membiasakan untuk menggunakan bahasa yang salah. Dan kalau mereka tidak mengetahui istilahnya dalam bahasa Indonesia, ya mereka tetap menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu, dalam mengungkapkan hal tersebut. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu kenapa sih fenomena campur kode itu bisa terjadi gitu di Indonesia. Dan untuk solusinya, mungkin aku juga mengulang dan sedikit menegaskan poin dari Kang Irfan ya. Yang bisa kita lakukan mungkin dari diri kita sendiri dulu adalah kita usahakan untuk kita mulai untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika nanti mereka sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin harapannya adalah mereka akan melakukan hal yang serupa gitu ke teman-teman mereka atau ketika mereka berinteraksi dengan orang lain gitu. Contoh juga, kita juga mungkin bisa memberitahu atau mengedukasi mereka kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang mungkin sering disalahgunakan gitu. Mungkin contoh yang tadi sekedar jadi sekadar, atau mungkin menuliskan di mana dia tidak diberi spasi, seperti itu kan. Mungkin dari hal kecil seperti itu yang kita bisa coba untuk edukasi ke orang lain, dan mungkin ketika mereka nanti sudah mulai terbiasa, mereka juga akan menggunakan hal tersebut ke orang lain, dan akan nanti jatuhnya tersebarlah kira-kira istilah-istilah dan padanan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Dan harapannya ya istilah campur kode ini lama-lama juga akan menjadi fenomena yang menghilanglah di Indonesia, seperti itu. Jadi lebih ke diri sendiri dulu ya, jadi lebih harus sadar bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu nggak aneh dan harus membiasakan diri juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya kata saya. Aku mau nanya Kak Flori nih. Kak Flori, menurut Kak Flori, seperti tadi udah dijelaskan bahwa orang-orang Indonesia kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia itu yang cenderung baku, terkesan aneh. Nah, melihat fenomena ini, tanggapan Kak Flori seperti apa, dan untuk menyadarkan teman-teman semua tuh seperti apa sih caranya? Terima kasih.
Oke, mungkin ini aku mulai dari pengalaman pribadi ya. Karena aku juga seringkali melihat teman-teman aku atau mungkin berinteraksi dengan orang lain, ketika aku mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka malah merasa aneh gitu. Ngapain sih formal-formal banget gitu? Ngapain sih pakai bahasa yang baku banget? Kayak ya udahlah santai aja gitu. Toh yang penting dimengerti. Mereka tuh intinya bilang seperti itu. Ya kalau aku pribadi, aku punya prinsip bahwa ketika kita tahu sesuatu yang benar, ya kenapa nggak dilakukan aja yang benar gitu. Kenapa kita harus menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak benar gitu, hal-hal yang sebenarnya salah gitu. Jadi mungkin fenomena yang orang-orang merasa kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap baku dan lain sebagainya, mungkin kita bisa coba ubah perspektif mereka dengan melihat bahwa ya untuk apa kalian menormalisasi hal-hal yang salah. Toh dalam penggunaan interaksi sehari-hari ya, untuk misalnya ngobrol sama teman dan lain sebagainya, bisa kok menggunakan bahasa yang mungkin istilahnya santai, tapi tetap gitu sesuai dengan apa yang semestinya. Contoh, yaitu tadi mulai hal-hal kecil aja, bertanya lagi di mana dan sebagainya, dinya di spasi lah, dan lain sebagainya gitu. Kita tuh bisa kok untuk menggunakan bahasa-bahasa yang benar gitu secara KBBI dalam konteks yang santai gitu, dan kita harus membiasakan interaksi yang seperti itu gitu. Sehingga lama-lama ketika mungkin orang-orang di tempat umum atau mungkin sudah sering mendengar orang berinteraksi ngomongnya kata-kata yang sesuai dengan kaidahnya, lama-lama ya itu juga akan menjadi hal-hal yang dinormalisasi gitu. Sehingga ya harapannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak dianggap sebagai bahasa yang robot atau bahasa yang baku istilahnya begitu. Jadi kurang lebih kalau kata Kak Flori harus membiasakan diri juga untuk menggunakan bahasa yang baku baik di akademik maupun di bahasa sehari-hari seperti itu. Oke Kak Tasya, kita udah ada di akhir sesi pertanyaan. Mungkin sebelum kita tutup ya Kak Tasya, mau bertanya nih. Apa nih pertanyaannya Kak Tasya? Boleh Kak Tasya. Oke, mungkin aku mau minta pendapat juga nih dari Kak Irfan tentang tadi sih Kak, hampir sama dengan Kak Flori, tentang tanggapan kenapa sih banyak masyarakat Indonesia itu yang menganggap bahwa bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan KBBI itu seperti robot nih Kak. Karena mereka itu banyak yang malu, mungkin kayak, ih aneh bahasa apaan sih, seperti itu Kak. Gimana nih tentang tanggapan Kak Irfan? Oh iya nih pertanyaan sangat menarik menurut saya karena juga awalnya saya juga berpikir seperti itu ya, kenapa bahasa Indonesia seperti ini ya? Tetapi saya tidak setuju kalau misalkan bahasa Indonesia kita disebut misalkan aduh robot kaku sekali gitu ya. Enggak, justru setiap kosakata, padanan kata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu melalui proses panjang. Pertama, ketika kita misalnya menjadikan kata gadget menjadi gawai, itu tidak tidak begitu saja, ada prosesnya. Pertama, kata tersebut dia harus unik, artinya dia berasal dari bahasa-bahasa lain atau kosakata lain dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kedua, dia harus eufonik, artinya dia enak didengar, harus enak didengar. Lalu juga dia tidak memiliki istilahnya tidak memiliki kesan negatif. Tidak memiliki kesan negatif dan yang terakhir dia harus familiar untuk digunakan oleh masyarakat banyak. Dulu kata gawai itu mau diubah menjadi kata acang atau alat canggih. Tapi karena kata acang mungkin tidak terdengar enak, ya tidak enak didengar ya, akhirnya berubahlah menjadi kata gawai yang tentunya akan mudah diucapkan dan ya terdengar keren kayaknya bagi kita juga. Dan menurut saya tidak kaku dan itu bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama itu mulai dari pembiasaan sih. Karena ketika kita tidak menjadikannya sebuah kebiasaan, maka tidak akan menjadi sebuah keharusan. Betul nggak? Contohnya gini aja. Ketika serangan istilah-istilah asing, khususnya ketika ada ojek online ya, kita mengenal kata drop off, drive thru, apapun itu. Kita juga pasti sebagai orang Indonesia pasti kan susah yang mengucapkan drive thru seperti itu. Kemudian juga drop off. Tapi kenapa hal-hal tersebut menjadi menjadi sebuah hal yang normal karena kita membiasakan hal itu. Nah, kenapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Coba kita biasakan menggunakan kata lantatur atau lainan tanpa turun seperti itu kan ya. Pesanan daripada orderan. Aduh, kamu mau order apa nih? Aduh, saya mau pesan McDonald's misal seperti itu. Kita gunakan. Mantra saya selalu sama.
biasakan sebuah kebenaran daripada membenarkan sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita tidak mulai dengan diri sendiri, kita tidak membiasakan hal itu, maka hal itu tidak akan menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk dilakukan. Jadi ya kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi filter, kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dan kita juga harus menjadi penggerak agar semakin banyak orang sadar tentang pentingnya hal ini untuk dilakukan. Seperti itu. Wah, betul sekali nih Kak Irfan. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, dan ketika kita sudah membiasakan diri, kita juga bisa nih untuk mengajak teman-teman di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setuju banget sih aku, ya Kak Feni. Biasakan sebuah kebenaran. Wah, keren banget sih Kak Irfan. Keren banget. Quotes of the day ya, pagi-pagi ini kita dapat sebuah quotes dari Kak Irfan. Oke. Lanjut ke selanjutnya Kak Tasya. Kita tanya mengenai pesan dan kesannya mungkin ya untuk masyarakat Indonesia sendiri, terutama untuk pemuda nih Kak Irfan. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Kak Irfan dan Kak Flori. Kita mulai dari Kak Irfan, Kak. Baik, terima kasih. Sebagai generasi muda Jawa Barat dan tentunya generasi muda Indonesia, tentunya kita akan menjadi pilar yang kuat terhadap terhadap kemajuan suatu bangsa. Kita akan menjadi garda terdepan bagaimana masa depan kita akan tercipta. Ketika kita menyiapkannya dengan baik, maka masa depan yang akan kita ciptakan juga akan membuahkan hasil yang baik. Maka tentunya kita akan menjadi istilahnya menjadi indikator keberhasilan bagaimana masa depan kita akan tercipta nantinya. Untuk itu, mari kita mulai dengan diri sendiri, mari kita biasakan hal-hal yang baik, mari kita ajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan hal yang sama terhadap pemartabatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan dan bergabung bersama forum-forum yang bergerak pada hal itu. Salah satunya dengan masuk ke dalam forum Youth for Nations Jawa Barat juga kan ya. Kita akan belajar banyak hal, kita juga akan mengedukasi dan mengajak banyak orang untuk melakukan sebuah perubahan. Dan juga jangan lupa bergabung dengan Duta Bahasa Jawa Barat ketika teman-teman berminat atau misalnya tertarik dengan isu-isu kebahasaan, mari bergabung bersama kami, kita belajar bersama dan kita lakukan perubahan besar bersama-sama. Wah, ditunggu banget ya Kak Tasya ya. Ditunggu banget untuk join Duta Bahasa Jawa Barat pastinya. Oke, kita lanjut ke Kak Flori. Kak Flori, gimana nih pesan dan kesannya untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk pemuda-pemuda ke depannya? Oke, mungkin pesan aku cukup singkat ya, karena begini, kita sebagai generasi muda ini sebenarnya tantangannya cukup besar. Kenapa? Karena kita itu masuk di era di mana kita tuh sangat mudah untuk masuk informasi, bahkan mungkin westernisasi dan lain sebagainya itu sangat mudah masuk ke generasi kita sekarang. Dan itu yang akan juga menjadi tantangan, terutama bagi generasi muda Indonesia, ketika mereka harus tetap untuk mempertahankan harkat dan martabat bahasa Indonesia di masa di mana semua-muanya ini terlihat sangat mengunggulkan bahasa asing atau mungkin semua-muanya ini menggunakan bahasa asing begitu. Dan mungkin pesan aku kepada generasi muda Indonesia sekarang adalah sebisa mungkin kita harus kuat untuk menjaga pemartabatan bahasa Indonesia ini, meskipun dengan tantangan yang tadi sudah aku sebutkan. Bagaimana caranya? Sama seperti poin Kang Irfan, kita biasakan dan kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri dan membiasakan hal yang baik kepada diri kita sendiri, dan kita lama-lama juga bisa untuk membuat perubahan yang lebih besar, ya kenapa nggak kita lakukan gitu? Karena siapa lagi yang bisa menjaga harkat dan martabat bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia kalau bukan kita sendiri gitu? Karena yang meneruskan setelah ini ya generasi kita gitu. Kalau semisal kita tidak memulai dari sekarang, kita nggak tahu lagi masa depan Indonesia ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi ya pesanku adalah mulai biasakan yang benar dari diri kita sendiri, dan harapannya kita akan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk bahasa Indonesia ke depannya. Seperti itu. Jadi poinnya adalah membiasakan diri dan mulai dari sendiri. Oke, keren banget nih. Kita dapat 2 quotes keren, 2 kutipan keren dari Kak Flori dan Kak Irfan ya, Kak Tasya.
Oke, kayaknya kita udah memasuki akhir sesi nih, Kak Tasya. Jadi sebelum penutupan, ada suatu apa nih Oke, mungkin ada untuk Kak Flori dan Kak Irfan selaku Duta Bahasa Jawa Barat. boleh Kak Boleh Farid. kepada Kak Karisa, boleh kita tampilkan dulu. Oke. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan Kak dari kita untuk Kak Flori dan Kak Irfan. Mohon diterima Kak dari Foundation Jawa Barat. Terima kasih untuk Kak Flori dan Kak Irfan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Benar-benar apa ya Kak, akhir pekan yang sangat produktif sekali nih ya Kak Feni, kita mendapatkan ilmu. Benar banget. Okay. Ya, semoga semua wawasan dan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita maupun bagi teman-teman semua ya kata saya. Iya. Apresiasi ini kita berikan kepada Kak Flori dan Kak Irfan sebagai pembicara dari pada pagi hari ini pada podcast Youth Podcast Lestari Bahasaku Memperkuat Bangsaku. Oke, kita lanjut ke yang kedua, Kak Karisa. Oke, untuk yang selanjutnya ada sertifikat nih untuk Kak Irfan Taufik sebagai narasumber pada acara hari ini, yaitu Lestari Bahasaku Memperkuat Bangsaku. Mohon diterima ya Kak Irfan. Terima kasih banyak. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya ada sertifikat yang kami berikan kepada Kak Flori Aurantia Hendrian sebagai narasumber pada acara pagi hari ini, Lestari Bahasaku dan Memperkuat Bangsaku. Mohon diterima Kak Flori dan Kak Irfan. Semoga ilmu yang telah Kak Flori dan Kak Irfan berikan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kita sudah berada di akhir sesi Kak Tasya. Sebelum penutupan, angka baiknya kita foto bersama dulu ya Kak Tasya ya, sama teman-teman panitia yang udah hadir dan teman-teman Duta Bahasa Jawa Barat 2021. Boleh teman-teman on kamera dulu. Ayo nih teman-teman, boleh menyalakan kameranya. Kapan lagi kan kita berfoto virtual nih dengan kakak Duta Bahasa Jawa Barat. Bener banget. Oke, udah. Oke, kita foto bersama dulu. Kak Karisa toh. Mungkin boleh kasih aba-aba ya Kak ya ke kita. Biar oke, terima kasih banyak. Oke, aku bantu untuk ini, untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terakhir gaya bebas mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Flori dan Kak Irfan selaku narasumber pada acara pagi hari ini. Dan terima kasih banget udah menyempatkan waktunya untuk datang dan hadir di podcast pertama kita ya Kak ya, yang bertepatan pada Hari Radio Nasional. Semoga bisa bertemu lagi ya Kak untuk mungkin acara-acara berikutnya ya kayak kita sharing-sharing ilmu lagi mengenai bahasa Indonesia terutama ya. Terus mungkin Kak Tasya ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak nih untuk Kak Flori dan Kak Irfan telah memberikan ilmunya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kita semua ya Kak. Mungkin Kak Feni, kita sebenarnya pengen ngobrol nih Kak ya lama, karena mungkin waktunya sudah usai, jadi kita harus menyelesaikannya. Oke, Kak Feni. Iya, benar banget. Jadi karena waktunya udah habis, kita
mau menyampaikan terima kasih lagi kepada Kak Irfan dan Kak Flori, juga kepada teman-teman panitia yang telah bertugas pada pagi hari ini. Keren banget katanya Kak Irfan dan Kak Flori. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri Youth Podcast pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Oke, selamat berakhir pekan dan semoga tetap produktif. Salam sehat semuanya. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Kak Flori dan Kak Irfan. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali, Kak. Udah ya? Udah. Tadi. Jaringan aku jelek.